Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa setting text to column di Microsoft Excel. Nah, text to column ini sangat bermanfaat ya untuk kita dalam mengerjakan laporan-laporan kita setiap harinya. Nah, gak usah lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Sebelumnya, tolong bantu support channel gue dulu dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas, kuy. Nah, jadi sebelum Brosis mau setting text to column, Brosis harus punya terlebih dahulu nih data yang mau dipakai ya. Nah, jadi di sini gue punya di sheet daily minute ini ada nomor pendaftaran, kode toko, kode penjualan, nomor faktur, kemudian nama customer, tanggal pembelian. Nah, di sini yang terisi cuma nomor pendaftaran doang. Nah, kenapa? Di sini gue mau tunjukin gimana caranya menggunakan text to column di Microsoft Excel. Nah, text to column sendiri itu fungsinya adalah gimana agar kita bisa merubah suatu teks gitu ya. Kita bisa memisahkan dari single cell jadi satu sel ke beberapa sel menggunakan pemisahan. Nah, pemisahannya itu dari teks ke column. Jadi kita bisa setting yang awalnya cuma satu sel nih, kita bisa pisahin berdasarkan keinginan yang kita mau. Nah, kalau di sini contoh yang gue udah punya ini nomor pendaftaran. Nah, dari nomor pendaftaran ini itu mengandung informasi brosis sebenarnya. Jadi ada DX128 strip FG sampai dengan 01042021. Jadi masing-masing mempunyai arti. Nah, contoh nih di DX128 itu sebenarnya adalah kode toko. Kemudian FJ itu adalah kode penjualan, SL juga kode penjualan. Kemudian 21001261. Jadi sekitar 8 digitan itu adalah ini nomor fakturnya, jadi nomor faktur penjualannya. Kemudian Noval Arik Taufik, Rizna Lebeharia, Stephen Tan, itu adalah nama customernya. Dan 01.04.2021 itu adalah tanggal pembelian dari si customer tersebut terhadap barang yang mau dibeli ya. Jadi sebenarnya nomor pendaftaran ini adalah dia mengandung informasi. Nah, kita mau ngambil informasi tersebut, kita mau pisahin lebih tepatnya informasi tersebut ke dalam selnya masing-masing. Jadi yang DX128 ini kan artinya kode toko ya. Nah, ini kita mau masukin DX128 doang di sini di kode tokonya. Kemudian kode penjualan kan ada FJ, kemudian ada SL. Nah, kita mau pisahin juga setiap nomor pendaftaran itu kode penjualannya apa. Kemudian nomor fakturnya berapa, nama customernya siapa, dan tanggal pembeliannya itu tanggal berapa, kayak gitu. Jadi dari nomor pendaftaran ini sebenarnya ada banyak informasi. Nah, kita mau pisahin nih, mau taruh di selnya atau di kolomnya masing-masing, kayak gitu. Ada dua cara untuk menggunakan text to column sendiri, brosis. Nah, jadi yang paling ada dua cara itu ada daily minute, kemudian ada fixed width. Nah, ini brosis harus selektif dalam melakukan pemilihan mana yang mau dipakai dalam memisahkan sel atau mau split selnya itu. Nah, kalau daily minute, jadi brosis kalau mau misahin suatu informasi antara misalkan satu sel itu ya, informasinya dipisahkan pakai apa? Kalau ada karakter khusus, maka pakai daily minute gitu. Tapi kalau dia nggak ada karakter khususnya, tapi brosis mau pisahin, itu pakai fixed width kayak gitu. Jadi kalau daily minute itu ada karakter khusus yang memisahkan. Kalau fixed width itu adalah ketika tidak ada karakter khusus yang memisahkan. Jadi brosis bisa langsung pilih nih, oh mau gue pisahin di sebelah sini, mau gue split sebelah sini, kayak gitu. Itu fungsinya fixed width. Kalau daily minute, misalkan ada pemisah koma, kemudian spasi dan lain sebagainya. Nah, itu brosis bisa pakai daily minute kayak gitu. Nah, di sini contoh yang gue pakai di nomor pendaftaran itu ada strip ya, tanda strip kayak gitu. Nah, semua dipisahkan sama strip. Nah, jadi otomatis gue pakai bener banget daily minute. Jadi gue blok dulu. Setelah gue blok cell atau kolom yang gue inginkan, gue klik data. Jadi sebenarnya pasti brosis masuk di home semua ya. Kemudian masuk di data. Setelah masuk di data, brosis pilih ini text to column. Jadi dia langsung ada pemberitahuan atau notifikasi gimana sih fungsinya dari text to column ini sendiri. Setelah diklik, nanti dia akan muncul nih daily minute ataupun fixed width. Nah, karena gue butuhnya ini daily minute, berarti gue pilihnya daily minute. Nah, di sini juga ada keterangan karakter set as comma or type separate each field. Jadi dia bisa memisahkan berdasarkan karakter khusus dari sel itu sendiri. Setelah klik daily minute, brosis klik next. Nah, di sini ada pun muncul nih delimiters. Jadi yang pemisahnya nih apa nih sebenarnya yang mau dipakai.
Nah di situ ada tab clear ya, jadi ada di jadi kayak spasi gitu tapi agak panjang. Kemudian semicolon itu titik koma atau koma, kemudian space itu spasi. Nah di situ kita bisa dapat nih, bisa setting mana nih delimiter atau separator atau pemisah dari satu informasi ke informasi lain dari sel yang kita mau pisahin. Nah karena gue pakainya strip, otomatis tabnya nggak gue centang dong, gue centangnya order. Nah di other ini gue tinggal pilih strip. Nah otomatis di previewnya yang tadi ketika gue tab ini dia kondisinya kayak gini ya di bagian data previewnya. Ketika gue pilih other, ketika tabnya gue centang hilangin, gue pilih other, dia akan langsung misahin nih bahwa si DX128 pisah dengan FJ pisah, dengan nomor fakturnya pisah, kemudian nama konsumennya pisah, dan juga tanggalnya juga pisah kayak gitu. Jadi langsung bisa sesuai dengan settingan delimiters yang kita setting kayak gitu. Kemudian di sebelah kanannya ada Treat Consecutive Delimiters S1. Nah ini kerennya si text to column nih. Jadi kalau kita punya delimiters atau separator yang dia berjejer, contohnya andai kata nih di setelah strip ini itu ada tanda petik 2 gitu misalnya andai kata. Nah gue mau di antara tanda petik 2, jadi kan misalnya kalau tanda petik 2 tuh ada teks ya, tanda petik pembuka, kemudian tanda petik kemudian di belakangnya ada tanda petik akhirnya. Nah di tengah-tengah antara tanda petik itu biasanya kan ada informasi entah nama, entah kode dan lain sebagainya. Nah biasanya kita kan mau ngilangin si koma dan tanda petiknya doang. Nah isinya kita mau tetap biarin. Nah fungsi dari Treat Consecutive Delimiter S1 ini adalah kita mau mengambil informasi yang di dalam tanda petiknya doang. Nah itu kalau browser punya yang kayak gitu, wajib banget klik Treat Consecutive Delimiter S1, kemudian yang di bagian text qualifiernya pilih yang tanda petik 1, tanda petik 2 atau none kayak gitu. Nah jadi sesuaiin dengan tanda petiknya. Kalau tanda petiknya 1 berarti pilih yang tanda petik 1, tapi kalau tanda petiknya 2 pilih yang tanda petiknya 2 kayak gitu. Nah karena gue di sini nggak pakai tanda petik karena cuma 1 doang ya, jadi gue nggak centang. Karena sama aja sih gue centang nggak centang nggak akan ada bedanya. Tapi akan lebih amannya gue nggak centang karena gue nggak butuh yang Treat Consecutive Delimiter S1 untuk kondisi kayak gini, untuk kondisi data yang gue mau sekarang ini kayak gitu. Nah setelah proses set delimitersnya dan kelihatan data previewnya, kemudian lanjut next. Nah di sini proses akan ditunjukin nih masing-masing kolomnya, data format dari masing-masing kolom. Nah contoh dia yang di blok hitam ini di general, di kode tokonya di DX128 ini tipenya adalah general kalau proses perhatiin. Nah proses mau setting apa? Mau general kah? Mau text kah? Mau date kah? Atau di skip nih kolom yang ini kayak gitu. Nah gue biasanya sih karena gue butuhnya ini general, jadi gue biarin deh general. Nah, jadi sebagai informasi doang, setiap data yang di split itu pasti semuanya akan tersetting general dulu brosis kayak gitu. Nah, biasanya ini sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari semua semua pensplitan gitu, pemisahan gitu. Cuma karena ketika ada kondisi tertentu, itu kita bisa setting data formatnya. Kemudian si FJ gue maunya teks nih. Nah, jadi gue tinggal klik doang di FJ, kemudian klik teks. Tentunya akan jadi teks data formatnya kayak gitu. Kemudian nomor fakturnya gue mau setting di general deh karena gue nggak butuh pakai ini sih numeric, karena kalau numeric kan dia nanti ada pemisah, ada separatornya. Kemudian untuk nama gue kasih teks. Sebenarnya general boleh juga, tapi gue lebih sukanya pakai teks karena memang informasinya kan dalam bentuk teks ya, jadi gue lebih suka pakai teks. Kemudian di ujung paling kanan, nah ini kan tanggal beli ya, jadi gue perlunya otomatis apa? Date, betul banget. Nah di sini terus bisa pilih D itu untuk day, M itu untuk month, Y itu untuk years. Jadi tipe atau format si date-nya ini, si tanggal ini bisa pilih. Nah karena gue perlunya ini DMY, jadi date, month, year, otomatis gue pilihnya DMJ kayak gitu. Nah kemudian di destination di bagian bawahnya itu apa nih destination? Bukan finance destination ya, tapi destination. Nah ini adalah sel pertama akan ditempatkannya hasil pemisahan. Jadi kalau gua taruh dia di A2, otomatis
akan ketimpa nih di nomor pendaftaran gue. Jadi kayaknya gak asik banget kalau data awalnya juga ikut hilang. Nah makanya gue pilihnya di B2. Jadi nanti mulai naruh hasil splitnya itu dari B2 ke C2 dan selanjutnya kayak gitu sesuai dengan hasil pemisahannya. Itu fungsi dari destination. Nah selanjutnya itu adalah kita setting advance. Nah di advance nih ada setting use to recognize numeric data. Jadi kalau decimal separatornya mau apa, pakai koma boleh, titik boleh. Thousand separatornya pakai apa, koma boleh, titik boleh. Nah karena di sini gue nggak pakai numeric ya, jadi gue nggak perlu setting sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan browser nanti pakai data yang dia pakai numeric, jadi pakai number gitu, atau pakai accounting gitu. Nah itu bisa setting di sini decimal separatornya pakai apa, kemudian pakai ribuan separatornya pakai apa gitu. Kalau Indonesia sih biasanya decimal pakai koma ya. Kemudian thousand separatornya pakai titik. Nah, tapi browser sesuaikan saja sesuai dengan keinginan yang browser inginkan kayak gitu. Itu untuk settingan advanced setting. Nah, di sini gua close aja karena gua nggak perlu sih untuk yang di contoh gua ini. Kemudian setelah itu gua klik finish. Nah, inilah hasil pemisahan atau hasil split dari text to column tadi brosis yang kode toko DX128 karena ini tokonya sama ya. Jadi dari atas sampai bawah ini DX128 semuanya diambil dari sini. Kemudian bisa pakai kode penjualan. Nah, kode penjualan ini diambil dari juga sama dari kolom A ini disesuaikan. Jadi kalau dia FJ, kemudian kalau dia SL dia juga akan ikut SL. Nomor faktur ngikut dong. Kemudian nama juga ngikut, tanggal pembelian dia juga akan ngikut. Nah, itu adalah fungsi dari text to column untuk yang bagian delimited ya. Jadi dia akan memisahkan pakai karakter tertentu. Itu fungsinya. Jadi jangan sampai lupa bahwa fungsinya dari si delimited itu adalah memisahkan pakai karakter tertentu. Itu harus dicatat tuh, harus di luar kepala tuh. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya ini gua save dulu. Nah, di bagian fix. Nah, ini case yang kedua nih. Kalau tadi kan pemisahnya pakai strip ya, gua punya pakai strip. Nah, nomor pendaftaran kali ini dia nggak ada pemisahnya nih. Jadi langsung nih DX128 SL 210016401042021. Nah, ada titik memang ada titik, tapi itu titik gimana ya? Nah, gini. Jadi sebenarnya nomor pendaftaran ini juga mengandung informasi brosis. Sama kayak di delimited tadi. Jadi nomor pendaftarannya punya kode punya informasi masing-masing dan kita perlu memisahkannya ke dalam sel-sel yang memang sesuai dengan peruntukannya. Contoh DX128, contoh yang tadi ya, itu adalah kode toko. Kemudian FJ itu adalah kode penjualan, nomor fakturnya itu yang 8 digit 1261. Nah, itu adalah nomor faktur dan 01042021 01.04.2021 itu adalah tanggal pembeliannya. Nah, dari sini bisa nggak kita pakai delimited? Nah, kalau pakai delimited kan nggak ada karakter khusus tuh, agak susah gitu. Jadi peruntukannya kalau bagi browser yang mau misahin data, dia itu nggak ada separatornya, nah mending pakai yang fixed width, jadi tipe kedua. Jadi contohnya kalau kita mau bikin, gua blok dulu. Setelah gua blok ini, pilih text to column, jadi data text to column ya tetap kayak gitu, tapi bukan delimited, pilihnya fixed width. Kemudian next. Nah di sini dia tidak muncul pilihan kayak tadi tuh, yang separatornya atau delimitersnya pakai apa, tapi dia tanya nih to create a break line, jadi klik pada desired position, pada posisi yang diinginkan. Kemudian untuk delete, double klik untuk delete pemisahnya. Kemudian move a break line, jadi klik and drag. Biasalah, ini kan gampang. Jadi misalkan contoh, gue mau pisahin di DX128 untuk kode toko, jadi gue tinggal klik satu kali di sini, jadi dilurus-lurus 128, tak, itu adalah pemisahnya. Jadi pemisahnya kita bisa setting sendiri pakai klik ya, posisinya bisa kita tentukan. Kemudian untuk selanjutnya kode penjualan kan cuma 2 ya, FJ atau SL. Jadi gue pilih yang lurus-lurus nih, jadi gue lurusin dulu, gue udah lihat, tak, oke.
Kemudian selanjutnya adalah nomor faktur. Nah, nomor faktur ini gimana caranya? Nomor faktur kan ada 8 digit ya. Jadi gue hitung, di sini berarti gue lurus-lurusin. Kemudian gini. Nah, kemudian andai kata, ini salah nih, harusnya satu titik di depannya nih. Atau satu garis di depannya nih. Tinggal double klik deh cara ngapusnya. Tek. Oke, dia langsung hilang. Jadi untuk ngapus si pemisah atau separator atau delimiters di fixed width ini, kita bisa pakai double klik. Nah, karena gue maunya di sini, klik satu kali saja. Saya klik satu kali doang, dia langsung menunjukkan pemisahan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita next. Jadi kalau udah selesai semuanya, udah selesai nih kebutuhan gue untuk misahin di sini. Brosis tinggal next. Nah, sama kayak tadi, dia akan muncul settingan untuk menyeting tipenya. Jadi format selnya atau format datanya. Di DX128 gue pilihnya general karena gue settingnya, karena ini kan perpaduan antara angka dan huruf, jadi gue setting general. Kemudian untuk kodenya, untuk kode penjualan gue lebih suka pakai teks karena dia cuma teks doang. Kemudian untuk nomor faktur gue pilihnya general doang. Kenapa? Karena gue nggak mau ada separator pakai koma atau pakai titik, karena itu memang ini bukan yang memerlukan separator ya, ini nomor yang urutan. Kemudian yang terakhir adalah tanggal pembelian. Di tanggal pembelian gue maunya pakai date. Nah, date-nya Brosis bisa pilih juga nih. Ada MDY, DM, YYM, DMY, DDY, MYDM. Nah, ini benar-benar kita dikasih opsi yang banyak banget sesuai dengan keinginan kita. Nah, jangan lupa D untuk date, M untuk month, dan Y untuk years. Nah, advance-nya sama. Jadi advance ini dia separator untuk numeric ya. Jadi kalau mau setting decimal separatornya monggo, mau setting thousand separatornya juga monggo. Decimal berarti decimal, thousand berarti ribuannya. Pakai titik atau koma silahkan. Nah, karena di sini gue nggak perlu untuk settingan itu, maka gue close ya. Tapi kalau Brosis membutuhkan bisa disetting, kemudian pilih oke, kayak gitu. Nah, gue close, kemudian destination. Nah, jangan lupa destination ini sama kayak tadi. Jadi kalau Brosis pilih destination-nya di A2, otomatis dia akan nimpa nih si data di si nomor pendaftarannya. Jadi data awalnya dia nggak akan kelihatan. Nah, maka dari itu gue saranin sih kalau Brosis pilih destination itu di sebelahnya, sebelah kanannya. Nah, itu akan mempermudah Brosis. Jadi nomor pendaftaran dia akan tetap, jadi sel awalnya dia akan tetap. Kemudian hasil splitnya dia akan muncul di sebelah kanannya. Nah, itu akan memudahkan Brosis dalam menganalisa atau mengevaluasi hasilnya kayak gitu. Nah, setelah itu gue klik finish dan muncullah hasil yang kita inginkan. Jadi kode toko dia terpisah sendiri, kode penjualan dia terpisah sendiri, nomor faktur dia terpisah sendiri, dan tanggal pembelian dia juga terpisah sendiri. Itulah fungsi dari fixed width. Jadi jangan sampai salah antara delimited dan juga fixed width. Itu fungsinya masing-masing. Delimited kalau dia punya karakter khusus untuk memisahkan, dan fixed width ketika dia nggak punya karakter khusus untuk memisahkan. Simpelnya kayak gitu. Nah, di sini ada juga yang maksudnya not fit gitu. Nah, jadi jangan sampai salah. Jadi misalkan nih yang harusnya misalkan Brosis harusnya ini pakai fixed width gitu. Tapi Brosis pilihnya harusnya pakai delimited, tapi Brosis pilihnya fixed width contohnya. Ketika di next, nah hasilnya misalkan Brosis gue mau pisahin di sini deh. Kemudian gue mau pisahin juga FJ-nya. Kemudian gue mau pisahin juga di sininya. Nah, gue misahin tanggalnya. Ketika Brosis next, itu hasilnya nggak karuan gitu lah. Mungkin 1-2 yang dia akan kelihatan sesuai dengan keinginan, tapi ketika Brosis lihat selanjutnya kemudian klik finish, hasilnya nggak akan karuan. Nah, itulah fungsi bagaimana kita harus benar-benar menentukan mana terlebih dahulu nih apa ini sebenarnya yang perlu kita perlukan. Kita mau pakai delimited atau kita mau pakai yang fixed width itu. Jadi kuncian di awalnya penting banget untuk hasil splitnya biar lebih bagus, biar lebih keren, dan biar lebih sesuai dengan yang diinginkan kayak gitu. Nah, itu fungsi dari membedakan gimana sih pakai delimited dan juga pakai fixed width. Nah, sekian dulu penjelasan dari gua. Kalau Brosis misalkan ada pertanyaan atau masih bingung tentang text to column ini, Brosis bisa langsung chat atau komen di bawah.
Nanti gue bantu jawab, atau memang mau chat bisa langsung chat di kontak yang gue sediain, nanti gue pasti balas. Nah, sekian untuk video tutorial kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam decided. Thank you banyak Brosius udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desainit.